Shalom adik-adik sekalian yang ada di rumah, apa kabar pada pagi hari ini? Ya, kita bersyukur walaupun di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kesulitan kita masih dapat memuji Tuhan, kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya ajak kita semua adik-adik sekalian, kita berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami, memimpin kami anak-anak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan berkati kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami bisa memahami firman Tuhan. Sekalipun kami masih kecil, tetapi kami tahu bahwa ada Allah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema bertumbuh di dalam Kristus, ya. Kita akan mendengarkan satu tema bertumbuh di dalam Kristus. Nah, adik-adik coba buka Alkitabnya. Kita akan membaca di dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose, ya, di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, ya. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan adik-adik. Kakak akan menceritakan satu kisah kepada kita pada pagi hari ini untuk boleh membawa kita kepada satu pengertian ya terhadap firman Tuhan. Nah adik-adik, ada dua orang anak ya, namanya Nana dan Kiki
Ya, Nana ini seorang perempuan berumur 10 tahun dan Kiki ini adalah seorang laki-laki, adiknya Nana berumur 7 tahun. Kedua anak ini dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, yaitu keluarga Kristen yang sangat cinta Tuhan, adik-adik. Tetapi sayang sekali di usia mereka yang masih kecil itu, mereka ditinggal oleh orang tuanya. Ayah dan ibunya meninggal dalam satu kecelakaan dan akhirnya mereka menjadi anak yatim piatu. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi, mereka tidak punya saudara, mereka hanya punya satu tetangga, teman papanya. Dan akhirnya karena mereka tidak punya apa-apa, maka mereka harus tinggal di rumah tetangganya, yaitu rumah Bapak Tarno, Bapak Ibu Tarno. Nah, adik-adik, keluarga Pak Tarno ini adalah keluarga yang sederhana. Mereka juga orang yang bukan orang kaya, mereka orang yang sederhana sekali. Maka karena dia mengingat jasa-jasa papanya Nana dan Kiki ini, maka dia mengizinkan Nana dan Kiki untuk tinggal di rumah mereka. Setibanya mereka di rumah Pak Tarno, adik-adik, ternyata Pak Tarno memberikan satu aturan kepada mereka bahwa Nana dan Kiki boleh tinggal di rumah ini, di rumah kami, tapi tidak boleh malas-malasan. Kalian harus bekerja karena kami juga adalah orang yang sederhana, kami bukan orang kaya, kami tidak akan bisa memberi kalian makan dan tidak bisa menyekolahkan kalian. Kalau kalian mau tinggal di sini, kalian harus bekerja. Tentu adik-adik Nana dan Kiki kaget ya melihat kondisi ini, tapi mau gimana lagi? Mereka tetap mengikuti aturan yang ada di rumah Pak Tarno. Nah, adik-adik, setiap pagi mereka harus bangun pagi-pagi dan mereka siap-siap, mereka harus bekerja untuk cari uang, membantu Pak Tarno dan Bu Tarno. Mereka pergi untuk jualan koran di pinggir jalan sebelum mereka pergi ke sekolah. Ya, setelah mereka jual koran dan adiknya nyemir sepatu di pinggir jalan dekat pasar. Kemudian mereka cepat-cepat siap, mereka harus kembali bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Dan setelah mereka belajar di sekolah, mereka pulang, mereka tidak bisa tidur. Mereka belum bisa istirahat siang. Mereka harus bekerja lagi untuk membantu Pak Tarno untuk membersihkan, mencuci piring, mencuci pakaian yang ada di rumah. Adik-adik, kadang-kadang mereka sedih sekali karena mereka tidak bisa menikmati kehidupan seperti waktu ada papa dan mamanya. Kadang-kadang mereka makan sederhana sekali. Kadang-kadang harus makan dengan kecap dan kerupuk saja, sama-sama nasi putih. Mereka sebenarnya sangat sedih melihat kondisi mereka waktu itu. Tetapi mereka mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh papa mama mereka waktu papa mamanya masih hidup. Dia berkata kepada mereka, dalam keadaan apapun, dalam kesulitan apapun nanti, kalau kalian sudah besar, kalian harus tetap hadapi dengan apa? Dengan doa, dan kalian harus tetap baca firman Tuhan. Nah, apa yang sudah diingatkan oleh papa mamanya sejak kecil itu terus teringat di dalam pikiran mereka. Sehingga walaupun mereka sedih adik-adik, mereka tetap tidak pernah lupa untuk berdoa dan membaca Alkitab. Setiap pagi mereka berangkat, mereka berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan mereka hari itu. Mereka juga seringkali berdoa untuk Pak Tarno yang bagi mereka itu sangat bersyukur karena apa? Pak Tarno sudah memberikan tumpangan kepada mereka. Walaupun mereka merasa adik-adik bahwa Pak Tarno dan Bu Tarno itu tidak menyayangi mereka seperti papa mamanya. Tetapi mereka selalu berdoa agar Pak Tarno ini boleh tetap sehat, boleh tetap diberkati Tuhan. Apalagi Pak Tarno dan Bu Tarno itu mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maka setiap pagi mereka mendoakan agar Pak Tarno ini boleh mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik, sudah 2 bulan mereka tinggal di Pak Tarno. Sedih
Ya, mereka sangat sedih. Tetapi mereka juga senang sekali karena mereka masih bisa bekerja, mereka masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan terus mereka lakukan setiap hari tanpa merasa lelah. Adik-adik, suatu ketika adik-adik, waktu mereka mau berangkat bekerja, mereka sedang berdoa, dan Pak Tarno ini mengintip dari pintu kamar Nana dan Kiki. Kemudian dalam doa mereka, Pak Tarno mendengar bahwa mereka sedang mendoakan Pak Tarno dan Bu Tarno supaya tetap sehat, diberkati, dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Pak Tarno pun terkejut, adik-adik. Dia merasa, aku ini belum menunjukkan kasih sayang kepada Nana dan Kiki, tetapi kenapa mereka begitu baik? Kenapa mereka selalu mendoakan kami? Pak Tarno pun terus bertanya-tanya di dalam pikirannya. Suatu ketika adik-adik, ketika dia sedang duduk-duduk di rumah, Pak Tarno dan Bu Tarno sedang duduk di rumah, tiba-tiba Nana dan Kiki ini kembali dari sekolah. Setelah pulang sekolah, mereka kembali sambil membawa kotak hadiah untuk Pak Tarno dan Bu Tarno. Ternyata adik-adik, Nana dan Kiki ini menyiapkan sebuah hadiah untuk Pak Tarno dan Bu Tarno sebagai ucapan terima kasih mereka. Mereka sudah beberapa waktu kumpulkan uang, mereka sisihkan sedikit untuk membeli hadiah untuk Pak Tarno. Pak Tarno pun terkejut, dia berkata, "Loh, hadiahnya dari mana?" Kemudian mereka berkata, "Kami sudah menyimpan uang selama ini sedikit demi sedikit, dan ini kami belikan hadiah untuk Pak Tarno dan Bu Tarno sebagai ucapan terima kasih kami karena kami sudah diizinkan tinggal di rumah ini." Pak Tarno pun terharu melihat itu, ya adik-adik. Dia melihat kenapa begitu baik Nana dan Kiki, kenapa mereka begitu baik. Kemudian dia bertanya, "Pasti yang buat kamu baik ini adalah Tuhan Yesus yang setiap hari kamu sebut ya di dalam kamarmu." Kemudian Nana dan Kiki terkejut. "Loh, Pak Tarno, kok tahu?" Dia bilang, "Aku setiap hari mendengar kalian berdoa menyebutkan nama Tuhan Yesus." Dan akhirnya Nana dan Kiki mengatakan, "Benar, memang yang bikin kami baik itu adalah Tuhan Yesus." Dan mereka mulai bercerita tentang Tuhan Yesus itu siapa. Mereka berkata bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami, menebus dosa kami. Dia begitu baik bagi kami. Maka kami pun harus melakukan kebaikan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan pada waktu itu, karena Pak Tarno melihat kebaikan hati mereka yang telah dilakukan oleh Nana dan Kiki di dalam pimpinan Tuhan Yesus, maka akhirnya Pak Tarno dan Bu Tarno pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan Kiki dan Nana, mereka selalu beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya, persoalan dan masalah itu selalu datang tanpa kita undang, ya. Ya, kadang-kadang kita tidak ingin persoalan datang, tetapi tiba-tiba dia datang menghampiri kita. Nana dan Kiki apa pernah berpikir kalau papa mamanya meninggal di usia mereka yang masih kecil? Tetapi persoalan dan masalah itu mereka tetap hadapi. Adik-adik, di zaman ini mungkin kita masih punya papa dan mama. Tetapi ada persoalan-persoalan lain di zaman kita. Ya, adik-adik tahu nggak, di luar sana ada banyak hal-hal yang buruk sekali mempengaruhi pikiran kita. Melalui HP yang kamu punya, kadang-kadang muncul macam-macam informasi. Ada penyesatan, ada hoax, ada ajaran-ajaran yang seharusnya belum boleh kamu pelajari sebagai anak kecil, tetapi di HP-mu selalu diumbar, selalu dikirimin, sehingga pikiran kita pun selalu terbawa untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik, banyak sekali tantangan, ada kesulitan-kesulitan. Hari ini kita menghadapi virus corona yang cukup mematikan. Dan tentu virus corona ini akan membuat semua manusia ini mengalami masalah. Bukan hanya masalah kesehatan, mereka juga mengalami apa? Manusia mengalami apa? Masalah ekonomi.
Banyak pengusaha yang mulai menurun omsetnya, ya, pendapatannya menurun. Ada banyak orang tua yang diberhentikan bekerja sehingga mereka tidak lagi bekerja. Ini tentu menyedihkan hati kita ya adik-adik. Jika misalnya papa mama kita mengalami masalah seperti itu, tentu kita juga menjadi sedih. Tetapi apa yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan, ya, di dalam peristiwa-peristiwa yang kita alami, seperti Nana dan Kiki, betapa besar masalah mereka adik-adik. Tetapi firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka kamu harus apa? Tetap di dalam Dia. Ya, kamu sudah menerima Tuhan Yesus, ya. Maka apa yang kita bisa lakukan? Tetap di dalam Dia. Adik-adik, persoalan itu bisa datang kapan saja, kesedihan itu bisa datang kapan saja. Tetapi Tuhan Yesus yang kita percaya itu tidak berubah, ya. Tuhan Yesus baik dulu, hari ini maupun di masa yang akan datang, Dia tidak pernah berubah. Apa yang tidak berubah? Dia tetap menolong dan memelihara kita. Adik-adik, percayakah bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah? Nah, Kak Peniel percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Kak Peniel mengalami banyak pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Kak Peniel, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Nah, adik-adik harus juga pastikan bahwa imanmu kepada Tuhan Yesus ya harus benar-benar teguh, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita, supaya kita bisa menghadapi persoalan, pergumulan kita, dan kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi undur dari Tuhan, kita tidak menjadi sedih, kita tidak menjadi anak yang akhirnya tidak melakukan apa-apa di dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkata di dalam firman-Nya tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, adik-adik, selain kita percaya kepada Tuhan Yesus dan tinggal di dalam Dia, yang perlu kita lakukan, kita mesti berakar. Adik-adik tahu nggak? Kalau pohon itu punya akar, semakin dalam akarnya, pohon itu akan semakin segar. Karena apa? Dia bisa menjangkau air di bawah tanah dan dia bisa bertumbuh terus, memiliki energi gizi yang cukup. Maka rohani kita pun adik-adik, kita perlu apa? Harus memiliki akar yang kuat di mana? Kepada firman Tuhan. Ya, kita harus punya akar yang kuat, yang kokoh, dan kita bisa bangun iman kita di atas kebenaran, di atas Kristus Yesus. Dan dikatakan tadi harus dibangun di atas Dia. Apalagi dikatakan hendaklah imanmu bertambah teguh, sesuai dengan pengajaran yang telah engkau terima daripada Tuhan Yesus. Selain kita berakar dan harus membangun iman di atas Yesus Kristus, kita pun adik-adik dikatakan harus bertambah teguh. Ya, adik-adik, teguh itu berarti apa? Tidak goyah, tidak berubah, tidak bergeser. Dia tetap teguh. Karena apa? Dia punya dasar yang kuat. Apa dasar iman kita yang kuat? Yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, hari-hari ini kan banyak pengajaran yang menyesatkan kita. Ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu mati 2 kali Ada pengajaran-pengajaran lain lagi yang terlalu mengatakan gak apa-apa kamu berdosa, terus berdosa gak apa-apa karena anugerah Tuhan itu besar untuk kamu. Jadi kalau kamu berdosa pun nanti ada anugerah Tuhan menyucikan dosa-dosamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus di dalam Alkitab dikatakan mati 1 kali untuk selama-lamanya dan Dia menyelesaikan dosa kita. Maka kita yang percaya kepadanya harus sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Nah, kita harus mendasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menggantikan dosa kita dan bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kuasa kebangkitan Yesus itu menjamin adik-adik, di saat kamu susah, di saat kamu sulit, ada kekuatan daripada Allah untuk memberikan kamu semangat untuk terus hidup di dalam kebenaran.
Nah, adik-adik, memang hidup dalam kebenaran itu tidak gampang ya. Kadang-kadang kita mengalami banyak tantangan dalam hidup. Kita mengalami benturan-benturan ya. Kalau misalnya kita di dalam perumahan, di kampung tempat tinggal kita, di sekolah, kalau kadang-kadang kita melakukan kebenaran, belum tentu semua orang suka. Ada orang yang tidak suka kalau kita lakukan kebenaran. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kamu harus tetap teguh di dalam iman, jangan goyah. Jangan pernah berubah imanmu hanya karena persoalan yang kamu alami. Kamu tahu tadi, Nana dan Kiki di tengah-tengah kesulitan di usia mereka yang masih kecil, tapi mereka tetap apa? Tetap berdoa sama Tuhan Yesus, tetap membaca firman Tuhan, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan mereka. Dan apa hasilnya? Ketika mereka terus melakukan kebenaran, akhirnya Tuhan menolong mereka, bahkan memberikan bonus kepada mereka. Pak Tarno dan Bu Tarno akhirnya bisa percaya pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tidak senang jikalau orang-orang di sekitarmu boleh percaya kepada Tuhan Yesus? Maka dimulai dari kamu saat ini. Kamu harus percaya Yesus, harus tetap tinggal di dalam Yesus, kemudian apa? Berakar di dalam Tuhan Yesus. Kemudian apa? Teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dan satu lagi yang tidak boleh lupa adalah hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, syukur itu begitu luar biasa. Dia punya energi yang besar untuk membuat kita semangat. Coba bayangkan kalau satu hari kamu terus murung gini, sedih terus, gak ngapa-ngapain, wajahnya kayak, tahu nggak, pernah dengar nggak, muka kates panjang gitu ya, atau lebar ya ke samping gitu ya. Karena apa? Dia murung terus, kemudian tidak pernah tersenyum. Tetapi adik-adik tahu firman Tuhan katakan bahwa mengucap syukur senantiasa itu merupakan sesuatu yang bisa membawa kita untuk semangat. Ya, karena apa? Sekalipun persoalan kita ada banyak sekali, tetapi jika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan, hari ini Engkau masih menolong kami. Hari ini Engkau masih mencukupi kebutuhan kami. Sekalipun sekitar kami ada banyak kesulitan, tetapi Tuhan masih memelihara kami. Kalau kita melakukan syukur seperti itu, adik-adik, kita akan tetap mengalami semangat di tengah-tengah kesulitan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kepada kita di zaman ini, ya, nanti kamu juga harus minta tolong papa mamamu untuk apa? Membimbing kamu. Jangan sampai lupa berdoa. Jangan sampai lupa baca firman Tuhan. Ajak papa mamamu setiap saat, baik di pagi hari, di sore hari, ketika ada waktu untuk berkumpul, maka tetap harus baca firman Tuhan dan berdoa. Tujuannya apa? Supaya apa tadi? Akar kita itu semakin dalam, ya. Dan yang kedua, supaya kebangunan iman kita itu semakin kokoh, sehingga kita tetap teguh dan tidak pernah goyah. Adik-adik, sekalipun sulit, tetapi ada Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap bisa melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Maukah adik-adik untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan? Tuhan pasti menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar firman yang sudah kami dengar ini benar-benar boleh mendorong kami sebagai anak-anak untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus dan bertumbuh di dalam Kristus, untuk kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Tolong ya Tuhan, jikalau selama ini kami sering malas-malasan, kami sering tidak bersyukur kepada Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini boleh membawa kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan sebagai respon kita kepada firman Tuhan ini. Kita akan nyanyikan satu lagu, Hai Hai Bangunlah Serdadu. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, maka kita menjadi tentara-tentara Kristus yang harus terus berjuang mengalahkan dunia ini supaya kita menjadi pemenang dan akhirnya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali ya.
hai bangunlah serdadu yang telah lihat terang. Hai berperanglah serdadu sebelum malam tiba. Lawanlah musuh-musuhmu dengan segenap naga. Pasti imanmu kan mengalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hai hai bangunlah serdadu. Hai hai bangunlah serdadu yang telah lihat terang. Hai berperanglah serdadu sebelum malam tiba. Lawanlah musuh-musuhmu dengan segenap naga. Pasti imanmu kan menang mengalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Ajaib kemenangannya yang kalahkan dunia. Biarlah pujian ini akan memberikan kita semangat dan sukacita untuk terus boleh melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, dan terus hidup di dalam firman Tuhan. Adik-adik, di dalam Mazmur pasal 1 dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang mereka bisa dapatkan dari itu? Dikatakan mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dibuatnya berhasil. Adik-adik, biarlah kamu boleh hidup dalam kebenaran, dan kebenaran yang kamu lakukan itu akan membawa kamu kepada sebuah hasil yang sungguh-sungguh membawa engkau kepada kemenangan iman. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik, ada satu aktivitas yang kita lakukan bersama-sama, dan adik-adik harus kerjakan di rumah, bisa meminta bantuan orang tua untuk membimbing kita. Adik-adik harus membuat pohon ya dari kertas atau dari kardus gitu ya. Adik-adik juga bisa langsung mengambil ranting pohon, tidak apa-apa, ranting pohon yang sudah kering, yang ada carang-carangnya. Kemudian adik-adik bisa tempelkan daunnya di sini. Bahwa di dalam ini maknanya apa, adik-adik? Bahwa ketika kita di dalam Tuhan, kita bertumbuh seperti pohon yang rindang, yang bisa menghasilkan buah itu ketika apa? Waktu kita berakar di dalam Kristus, kemudian kita akan menghasilkan daun yang subur dan akan menghasilkan buah. Adik-adik bisa nanti tempelkan fotonya di bawah sini, dan kamu bisa tempelkan di kamarmu. Nah, yang jadi ayat hafalan kita pada pagi hari ini adalah di dalam Kolose pasal 2 tadi, ayatnya yang ke-6. Kita akan baca sekali lagi Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6, ayat hafalan kita. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Adik-adik bisa hafalkan ini, dan adik-adik akan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita, dan Tuhan Yesus akan menyertai kita. Amin.